Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Zuhria Rahmatus Saada. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, untuk materi bimbingan dan konseling kali ini saya akan membahas tentang menggunakan media sosial dengan bijak dan aman. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, supaya kalian tahu apa saja manfaat dari media sosial yang kalian punya. Yang kedua, bagaimana caranya kalian menggunakan media sosial dengan baik dan aman. Oke, kita lanjut saja ya. Pengertian dulu dari media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring atau media online yang memudahkan penggunanya untuk melakukan interaksi sosial dengan orang lain secara online. Artinya begini, biasanya kita melakukan interaksi dengan orang lain itu secara tatap muka. Sedangkan dengan menggunakan media sosial, kalian bisa berinteraksi secara online hanya dengan bermodalkan internet. Nah, oke, kalian sudah paham. Sebenarnya kalian sudah paham karena banyak dari kalian, bahkan mungkin keseluruhan dari kalian sudah punya media sosial sendiri-sendiri. Nah, oke, kita lanjut ya. Media sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi secara pribadi, yang kedua adalah fungsi secara sosial. Fungsi secara pribadi meliputi 3 hal. Yang pertama adalah aktualisasi diri, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan diri, yang ketiga adalah self-branding. Nah, maksudnya begini, media sosial bisa kalian gunakan untuk menunjukkan ke orang lain apa saja sih bakat yang kalian punya. Bisa menunjukkan ke orang lain apa saja kelebihan yang kalian punya. Itu namanya fungsi secara aktualisasi diri. Kemudian media sosial juga bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kemampuan yang kalian miliki. Contohnya saja gini, ketika kalian punya kemampuan untuk memasak, gimana sih caranya supaya saya nggak stagnan di resep yang itu aja? Nah, kalian bisa pakai media sosial kalian untuk mencari resep-resep baru. Oke. Lalu self-branding. Self-branding ini berhubungan dengan kelebihan, kemampuan, dan perilaku yang kalian punya. Seperti itu ya. Selanjutnya, fungsi media sosial dalam cangkupan lingkup sosial. Media sosial itu bisa kalian gunakan untuk yang pertama menjalin pertemanan sebanyak mungkin. Yang kedua adalah sebagai network relationship. Yang ketiga adalah bisa kalian gunakan untuk mencari dan berbagai informasi yang kalian inginkan. Oke, selanjutnya ya. Contoh media sosial yang banyak dipakai di Indonesia. Yang pertama adalah YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, Line, Pinterest, blog. Oke, dari 9 macam itu, mana yang tidak kalian punya? Nah, setelah kalian tahu contoh media sosial yang populer di Indonesia, Ibu punya pertanyaan ya. Apakah kalian sudah menggunakan media sosial itu semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan kalian? Yang kedua, apakah kalian menggunakan media sosial itu sudah secara aman dan bijaksana? Kalian keep dulu ya, jawabannya kalian simpan dulu dalam hati dulu. Oke, sebenarnya dalam berinteraksi secara online dengan menggunakan media sosial itu ada yang harus tetap kalian perhatikan. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah tetap menjaga etika. Jadi dimanapun kalian berada, baik bertemu dengan orang lain secara offline atau tatap muka, ataupun ketika kalian berbincang dengan orang lain secara online dengan menggunakan media sosial, kalian tetap harus menjaga etika kalian masing-masing. Contohnya, kalian tidak boleh membagikan konten atau memberikan komentar di konten orang lain yang dapat mengganggu, yang dapat merugikan orang itu atau merugikan orang lain. Jadi tetap kalian harus menjaga konten yang kalian punya, harus tetap membagikan konten yang baik,
dan tetap memberikan komentar yang baik di konten orang lain. Paham ya? Kenapa seperti itu? Yang harus kalian pahami adalah apa yang kalian bagikan, apa yang kalian upload di media sosial yang kalian punya, itu akan selalu terekam jejaknya. Maksudnya begini, ini berhubungan erat dengan ketika kalian nanti misalkan mencari pekerjaan. Jangan sampai nanti ketika kemampuan kalian sudah oke, kurikulum vitae kalian sudah bagus, hasil wawancara kalian sudah bagus, tapi ketika perusahaan itu melakukan tracking pada media sosial yang kalian punya, ternyata mereka menemukan hal-hal yang tidak baik di sana. Kan sayang kan jadinya? Nilai kalian jadi berkurang dan ada kemungkinan kalian tidak akan diterima di perusahaan itu. Selanjutnya, selalu mencantumkan sumber konten. Mencantumkan sumber konten ini harus kalian lakukan ketika kalian mengambil sumbernya dari konten orang lain. Kalian nggak boleh dong asal comot, langsung upload, nggak boleh. Kalian harus mencantumkan sumbernya dari mana. Kalau misalkan itu ketika kalian menjelaskan sesuatu tentang ilmu pengetahuan, kalian harus mencantumkan kalian dapat penjelasan itu dari mana. Atau misalkan kalian recooking, memasak kembali resepnya orang lain, kalian harus mencantumkan kalian dapat resep awalnya itu dari mana. Kenapa hal itu harus dilakukan? Mencantumkan sumber konten karena berhubungan dengan hasil karya milik orang lain. Jangan sampai nanti ke depannya kalian akan berbenturan atau kalian dituduh melakukan plagiat dari konten yang kalian punya. Paham ya? Oke, selanjutnya ya. Yang harus kalian lakukan ketika menggunakan media sosial adalah memeriksa ulang. Artinya begini. Sebelum kalian menekan tombol publish atau sebelum kalian menekan tombol upload, periksa ulang dulu semua konten yang akan kalian bagikan kepada orang lain. Kalian cek lagi, video ini ada yang merugikan orang nggak sih? Caption yang saya sampaikan di Instagram ada yang menyinggung orang lain nggak sih? Atau apa tulisan saya di blog, apakah itu nanti bisa mengganggu ketentraman orang? Nah, itu harus kalian perhatikan dulu. Kalian harus periksa lagi. Selanjutnya adalah mengikuti akun-akun yang bermanfaat. Contohnya akun-akun yang memberikan tips atau akun yang membagikan positif life hack, itu kan banyak ya, baik di Instagram maupun di YouTube. Lalu kalian bisa juga follow akun-akun yang bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan, dan lain sebagainya. Kenapa sih kalian harus mengikuti atau memfollow akun yang bermanfaat? Tujuannya adalah supaya kalian mendapatkan ilmu baru atau supaya kalian bisa mengembangkan diri, mengembangkan kemampuan, mengembangkan kelebihan yang kalian punya dengan memanfaatkan informasi-informasi yang disampaikan oleh akun tersebut. Selanjutnya adalah membangun jaringan. Membangun jaringan ini akan sangat berguna ketika kalian memulai bisnis di usia kalian yang masih muda dengan menggunakan media sosial sebagai wadah untuk mengembangkan bisnisnya kalian. Caranya adalah jalinlah hubungan yang baik dengan followernya kalian. Jalinlah hubungan yang baik dengan orang-orang yang mengikuti akun kalian. Contohnya, ketika membalas komentar dari follower kalian, berilah komentar yang dengan nada yang sopan. Berilah komentar yang tidak memancing pertengkaran. Contohnya seperti itu. Dengan membangun jaringan, kalian akan memiliki pertemanan yang luas yang nanti akan berguna dalam pengembangan bisnisnya kalian nanti. Tapi tetap ya, dalam membangun jaringan ini kalian tetap
memperhatikan etika dalam bermedia sosial, seperti yang sudah Ibu jelaskan yang pertama tadi. Media sosial itu juga bisa kalian gunakan untuk membangun personal branding. Apa itu personal branding? Personal branding adalah cara kalian mengenalkan diri kalian kepada khalayak umum. Personal branding ini berhubungan dengan keterampilan, berhubungan dengan kepribadian, juga berhubungan dengan perilaku kalian sehari-hari. Jadi maksudnya gini, kalian ingin mengenalkan diri kalian ke orang lain itu bagaimana? Nah, itu ada di personal branding. Apakah kalian ingin mengenalkan diri kalian itu sebagai remaja yang suka olahraga? Apakah kalian mau mengenalkan diri kalian itu sebagai remaja yang suka mengambil foto, suka mengambil video, atau kalian suka melakukan trik-trik yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain? Itu adalah contoh dari personal branding. Paham ya? Dalam menggunakan media sosial, ada beberapa hal juga yang harus kalian perhatikan. Ada beberapa hal juga yang tidak boleh kalian lakukan. Contohnya yang pertama adalah tidak membagikan informasi pribadi kalian. Informasi pribadi ini contohnya nih, alamat rumah, nama sekolahnya kalian, nomor handphone, kegiatan rutin kalian sehari-hari, password medsosnya kalian, atau kalian sedang berada di mana. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang sifatnya pribadi yang nggak perlu kalian cantumkan dalam media sosialnya kalian. Kenapa? Tujuannya adalah supaya informasi-informasi itu tidak disalahgunakan oleh orang lain. Lalu bagaimana ketika kalian ingin membagikan momen kebahagiaan kalian, misalkan kalian sedang pergi kemana? Nah, apakah itu nggak boleh Bu dibagikan tempatnya saya pergi? Oh boleh, tapi tidak pada saat itu. Jadi contohnya gini, ketika kalian ke Jogjanya hari Minggu misalkan ya, kalian silakan membagikan foto kalian ketika di Jogja di hari Senin ketika kalian sudah berada di rumah. Paham ya? Jadi harus memperhatikan timingnya. Jangan sampai orang menganggap bahwa kalian pergi ternyata rumah kalian kosong. Nah, itu yang harus kalian hindari. Oke, paham ya? Hal lain yang bisa kalian lakukan dalam menggunakan media sosial adalah menjauhi toxic akun. Apa itu toxic akun? Yaitu akun-akun yang mendorong kalian untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mendorong ini artinya ketika kalian sudah menonton videonya atau membaca captionnya, membaca tulisannya, kalian itu terdorong untuk melakukan hal yang tidak baik yang disampaikan oleh mereka. Lah, itu adalah contoh dari toxic akun yang harus kalian hindari. Kalau saran Ibu, lebih baik kalian follow akun-akun yang memang bermanfaat untuk kalian, yang mana akun tersebut itu memberikan informasi yang berguna untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadiannya kalian. Oke, lanjut ya. Hal lain yang bisa kalian lakukan dalam menggunakan media sosial adalah no sara, no hoax, no bully. Apa itu? No sara artinya konten yang kalian bagikan itu lebih baik tidak menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan suku, agama, ras, dan golongan seseorang. Kalian buatlah konten-konten yang bermanfaat yang tidak sampai menyinggung orang lain yang berhubungan dengan 4 hal itu. Oke, lanjut ya. No hoax. Hoax ini artinya adalah informasi-informasi yang belum tentu benar. Jadi kalian karena belum tentu benar, jadi kalian harus berhati-hati dalam membagikannya, berhati-hati ketika menerima informasi itu. Kalian harus selalu cross-check data dulu, harus selalu cross-check informasi dulu. Apakah yang saya bagikan, apakah yang saya terima, ini informasinya betul atau enggak? Kalian cross-check dulu, cari informasi di internet, cari informasi di buku, tanya ke orang lain, bener enggak sih informasi ini, bener enggak sih informasi itu. Nah,
Itu artinya, itu maksud dari no hoax. Lanjut ya. No bully. Bully itu adalah salah satu aktivitas menyakiti orang lain. Sebenarnya bully ada banyak, ada bully verbal, ada bully yang secara perilaku. Tapi di media sosial pun juga kalian bisa melakukan bully, dan itu nggak boleh. Di media sosial, kalian tidak diizinkan untuk melakukan bully kepada orang lain, baik dalam konten yang kalian bagikan, baik di caption yang kalian berikan, di kolom komentar di konten orang lain, maupun di percakapan di grup. Contohnya grup WhatsApp atau grup Line. Kalian nggak boleh melakukan bully. Kalian nggak boleh semena-mena mengejek orang. Kalian nggak boleh semena-mena mengatakan yang tidak baik kepada orang lain. Kalian nggak boleh seperti itu. Salah satu bully yang sekarang sedang ramai dibicarakan di dunia online itu adalah melakukan body shaming kepada orang lain. Body shaming itu adalah kalian menjelek-jelekan bagian tubuh orang lain sehingga membuat orang itu menjadi stres. Itu nggak boleh loh. Big no, kalau menurut ibu itu big no sekali. Contohnya begini, ketika ada temanmu yang membagikan foto full body atau misalkan separuh badan, terus kalian memberikan komentar, wah kamu sekarang kok lebih gemuk ya daripada yang dulu. Nah, itu adalah contoh body shaming, dan kalian nggak boleh kayak gitu. Daripada kalian memberikan komentar yang tanggapannya memberikan komentar negatif, lebih baik kalian memberikan komentar yang sifatnya positif dari apa yang dibagikan temanmu tadi. Contohnya gini, wah habis jalan-jalan ya, besok jalan-jalan sama aku dong, aku mau lo diajak ke sana, misalkan kayak gitu. Itu salah satu komentar-komentar yang sifatnya positif. Oke, gimana, sudah paham ya dengan penjelasannya ibu tadi? Harapannya ibu setelah ibu menyampaikan materi ini, kalian sudah memahami betul apa saja yang boleh kalian lakukan dalam menggunakan media sosial dan apa saja yang tidak boleh kalian lakukan. Dengan begitu, kalian bisa memaksimalkan penggunaan media sosial yang sudah kalian punya melalui informasi yang kalian dapatkan, melalui komentar positif yang kalian peroleh, melalui konten-konten yang kalian bagikan, dan sebagainya. Oke, kalau ada pertanyaan dari materi yang sudah ibu sampaikan, silakan kalian menghubungi ibu di situ. Ada email, melalui Facebook bisa, melalui DM Instagram bisa, melalui DM Twitter pun juga bisa. Silakan kalian menghubungi dari 4 akun yang ibu punya itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang ibu bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.